Di video kali ini saya akan membahas tentang posisi badan dalam meditasi melatih pikiran sadar. Sebelum berbicara lebih jauh tentang posisi badan, ada baiknya kita mulai dengan di mana kita harus melakukan meditasi. Pada dasarnya, meditasi dapat dilakukan di mana saja. Untuk pemula, lebih baik berada di lokasi yang sepi dan tidak banyak gangguan. Gangguan yang dimaksud bisa berupa suara, suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas, bau makanan atau bau yang menyengat, atau bau yang tidak sedap, kemudian banyak lalu lalang orang, dan lain-lain. Sedapat mungkin faktor-faktor gangguan ini mau kita hilangkan. Lebih baik meditasi dilakukan di ruangan tertutup di mana tidak ada keberadaan orang lain di ruangan tersebut. Jika kita berada pada lokasi yang cukup bising, kita dapat menggunakan headphone dan mendengarkan suara brown noise. Bisa coba di Google kalau untuk yang belum tahu apa itu brown noise. Oke, kemudian kita masuk ke posisi badan. Posisi meditasi pada dasarnya dapat dilakukan dalam posisi apa saja. Misalnya saat menyetir mobil, sedang tiduran, atau saat sedang duduk. Tetapi jika kita ingin melakukan meditasi untuk melatih pikiran sadar secara optimal, maka sebisa mungkin kita tidak dalam posisi tidur karena akan membuat kita mengantuk. Posisi paling baik adalah dengan duduk bersila di lantai atau duduk di kursi tanpa sandaran. Posisi badan dalam meditasi biasa disebut dengan asana. Banyak jenis-jenis variasi asana yang digunakan seperti misalnya full lotus, half lotus, atau duduk di kursi tanpa sandaran. Saya sangat menganjurkan untuk pemula, posisi yang paling mudah dan paling nyaman adalah dengan duduk di atas kursi di mana posisi paha sejajar dengan lantai. Tulang punggung tidak bersandar. Kita tidak perlu memaksakan menggunakan posisi duduk bersila jika kondisi tidak mendesak, misalnya kondisi saat tidak ada kursi. Postur tubuh sangat penting dalam bermeditasi. Hal ini dikarenakan posisi tubuh akan sangat mempengaruhi cara kita bernafas, kemudian kelancaran peredaran darah, kemudian aliran energi atau qi juga dipengaruhi oleh postur dan posisi tubuh kita. Kemudian kinerja sistem saraf dan juga posisi akan mempengaruhi konsentrasi kita. Jika postur atau posisi kita buruk, maka bagian-bagian tubuh kita akan lebih cepat terasa pegal dan sakit. Juga terjadi banyak proses penyumbatan aliran energi atau qi. Ini tentunya dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas meditasi kita. Dalam meditasi, kita mau sebisa mungkin menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang tidak perlu. Tujuan kita bukanlah mencari rasa sakit. Sebaliknya, kita menyadari dan menerima sepenuhnya segala rasa sakit yang tidak dapat kita rubah dengan tanpa menilai atau menghakimi atau non-judgmental. Atau juga kita tidak perlu mempertanyakan rasa sakit yang timbul tersebut. Kita cukup menyadari dan menerima dengan sepenuhnya bahwa rasa sakit ini akan berubah atau bahkan akan hilang seiring dengan waktu. Atau kalaupun tidak hilang, kita tidak perlu mempertanyakannya. Cukup disadari dan dirasakan dengan fokus perubahan rasa sakit tersebut dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Untuk posisi tubuh, kita mulai dari posisi bahu kita. Posisi bahu kita buka dengan memusungkan dada. Kemudian bahu tidak diangkat ke atas, tetapi bahu kita coba untuk turunkan ke bawah menjauhi telinga kita. Seperti seolah-olah saat kita berdiri tegak dan meluruskan tangan ke bawah, kita berusaha untuk menyentuh lantai dengan jari-jari kita. Kemudian posisi kepala tidak terlalu mendongak atau terlalu menunduk. Posisi leher, tulang leher, atau tulang servikal harus lurus dengan tulang punggung. Kemudian posisi dagu
kita masukkan ke dalam, didekatkan ke leher. Posisi tulang punggung tegak dan tidak membongkok. Salah satu hal terpenting adalah kita mau posisi tubuh kita serileks mungkin. Sebisa mungkin tidak ada tekanan atau otot yang tegang pada bagian tubuh kita. Posisi tangan membentuk mangkuk. Tangan kanan di atas tangan kiri. Jempol tangan kanan dan kiri saling menempel dengan posisi yang rileks. Kita mau menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman, agar tidak mengganggu konsentrasi saat dalam posisi meditasi untuk jangka waktu yang lama. Tetap perlu diingat bahwa kita harus dapat mencapai posisi tubuh yang sudah dijelaskan tadi dengan kondisi tubuh yang rileks dan tidak ada otot yang kaku atau bagian tubuh yang tegang. Untuk pemula memang cukup sulit untuk mengingat-ingat posisi setiap bagian tubuh yang harus diperhatikan saat melakukan meditasi. Misalnya setelah beberapa waktu bermeditasi, tubuh cenderung untuk membungkuk. Saat kita menyadari hal ini, maka kita harus langsung mengkoreksinya. Begitu pula dengan bagian tubuh yang lain seperti misalnya posisi leher. Tetapi yang terpenting adalah jangan dibuat stres. Kita tetap kembali ke nafas. Sebisa mungkin tubuh tidak banyak pergerakan posisi. Kesadaran akan posisi dan sensasi pada bagian-bagian tubuh merupakan juga bentuk untuk melatih pikiran sadar atau consciousness kita. Tahapan kesadaran ini akan lebih baik jika kita sudah berlatih konsentrasi kesadaran melalui nafas sebelum kita berfokus pada sensasi atau posisi tubuh kita. Kemudian untuk pernafasan, kita mau bernafas menggunakan pernafasan diafragma, bukan pernafasan dada atau hanya pernafasan melalui perut. Pernafasan menggunakan diafragma memungkinkan kita untuk bernafas lebih dalam dan menghirup udara dalam jumlah yang lebih banyak. Cara bernafas dengan diafragma adalah dengan membayangkan saat mengambil udara masuk melalui hidung, perut dan dada mengembang secara bersamaan. Bukan hanya dada saja yang mengembang atau perut saja yang mengembang. Kemudian rasakan juga bagian perut yang mengembang adalah keseluruhan. Jadi bagian depan, bagian samping, bagian belakang juga dirasakan sensasi mengembang saat kita mengambil nafas.